سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, mencurahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan dikumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jannatul Firdaus, untuk bersama at-tafaqquh fid din, mempelajari perkara agama kita. Dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal kita sekalian dalam kehidupan kita di dunia, terlebih nantinya bekal kita amal saleh yang senantiasa kita harapkan dapat menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kan ilmu adalah merupakan salah satu kewajiban yang selayaknya bagi kita sekalian untuk mempelajarinya dan senantiasa untuk mencarinya hingga akhir hayat kita. Dan sebagaimana biasanya pada kesempatan sore hari ini kita membaca bersama syarah kitab Tauhid dari kitab Al-Mulakhas yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Itu syarah dari kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah memasuki dalam bab itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa la yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasraw wa la anfusahum yansurun. Beliau mendatangkan dalil dalam bab ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 191 dan 192, dan juga dalam surat Fatir ayat 13-14 sebagaimana yang telah kita baca, dan juga hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu pada kisah perang Uhud. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membaca hadis An Abi Hurairah, ya, hadis Ibnu Umar. Ini kita juga sudah baca kan. Kemudian kita akan masuk pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Silakan siapa yang membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحو اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد salini min mali ma syi'ti la ugni anki min Allah syai'an. Jazakallah khair wa barak fik. Muallif rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dia mengatakan wa fihi, dan juga di dalam hal ini dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah, itu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qama Rasulullah SAW hina anzalallahu alaihi wa anzir asiratakal aqrabin. Beliau bangkit sebagaimana dalam syarah Syekh Fauzan hafizallahu ta'ala, yaitu adalah qama ada ala sofa. Itu beliau naik di atas sofa. Adapun di dalam Al-Qaulul Mufid dalam syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, qoma ay khatiban. Itu beliau bangkit sebagai khatib. Hina anzalallahu alaihi, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat padanya, wa anzir, wahai Muhammad peringatkanlah ashiratakal aqrabin, ini keluarga dekatmu. Ini keluarga dekatmu. Dan tentunya anzala alaihi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya, melalui malaikat Jibril alaihissalam sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Wa anzir, yaitu hadzir wa khawif, yaitu peringatkanlah dan buatlah mereka takut. Wal indar, yang dikatakan indar itu adalah al-i'lam al-makrun bi takhwifin, yaitu pemberitahuan yang diiringi dengan penakutan, yaitu supaya takut, supaya keluarga dekatmu mereka takut. Peringatkanlah mereka ashiratak, yaitu asyirah, itu adalah asyiratul rajul hum banu abihi al-adnun au qabilatuh. Yang dinamakan asyirah itu adalah kabilahnya seseorang, atau keluarganya seseorang, yaitu keluarga dekatnya. Yang dinamakan asyirah itu adalah keluarga dekat. Kemudian al-aqrabin, itu tentu al-aqrabin adalah orang yang terdekat, kemudian yang paling dekatnya. Baik itu meliputi anak-anaknya, dan ini adalah awal yang masuk pada keluarga seseorang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan al-aqrabin fal aqrab fa awwalu man yadkhul fi ashirati rajul auladuhu. Jadi yang paling masuk pertama, ini orang yang pertama kali masuk dalam keluarga dekat itu adalah anak-anaknya. Tsumma aba'uhu, kemudian bapak-bapaknya. Baik itu apa? Bapak atau kakek, kemudian di atasnya. Tsumma ikhwanuhu, kemudian saudara-saudaranya. Tsumma a'mamuhu, kemudian apa? Paman-pamannya dari pihak laki-laki. Wa hakadha. Maka diambil dari hadis ini bahwasanya yang lebih dekat dengan seorang di sini maksudnya keluarganya Rasul itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengingatkan, untuk mengingatkan. Kemudian faqala ya ma'syara Quraisy, wahai ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, atau kalimatan nahwa, atau kalimat yang semisalnya, wahai jamaah Quraisy. Dan ini Quraisy itu adalah Fihr bin Nadr bin Malik,
itu salah seorang dari kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalimat yang semisalnya. Ini apabila seorang rawi, misalnya dia ragu kemudian dikatakan apa? Au. Atau kalimat yang semisalnya. Kemudian istaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ini istaru anfusakum. Itu belilah diri-diri kalian. Maksudnya apa belilah diri kalian itu diibaratkan yaitu belilah diri-diri sekalian yaitu dikarenakan apa seorang yang membeli sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin li'annal mustari nafsah ka'annahu anqadhaha min halak. Karena sungguhnya seorang pembeli itu sendiri adalah seakan-akan dia yang menyelamatkan dirinya dari min halak, yaitu dari kehancuran. Wal mustari raghib, namanya orang yang beli itu apa? Orang yang memiliki keinginan kan? Namanya membeli, ingin membeli. Ingin membeli. Maka wal mustari raghibun. Walihada, oleh karena ini apa? Di sini diibarahkan dengan istira, ka'annahu yaqul istaru anfusakum raghibina. Yaitu belilah diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian raghibin dalam keadaan ingin. Yaitu selamatkan diri-diri kalian. Maksudnya apa? Angkidhu, diri-diri kalian, yaitu angkidhuha, yaitu selamatkan diri-diri kalian. Yani istaru anfusakum itu adalah selamatkan diri-diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a. Ini aku tidak bisa membantu, tidak bisa menolak dan juga tidak bisa aku memberikan manfaat terhadap kalian dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini pada suatu yang itu merupakan miliknya Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah diminta melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa? Keselamatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Ini la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolak dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, itu siapa ini? Siapa Abbas? Pamannya Rasulullah SAW. La ughni anka minallahi syai'a. Itu tidaklah aku bisa menolak dan berikan manfaat kepadamu sedikit pun. Itu syai'an nakirah. Dalam konteks penafian maka memberikan faedah apa? Umum, yaitu sedikit pun aku tidak memberikan, tidak bisa memberikan sedikit pun kepadamu dan menolak memberikan manfaat sedikit pun. Ini dalam hal yang itu adalah merupakan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, memberikan keselamatan, memberikan rezeki, memberikan dalam kemanfaatan, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang itu meminta hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bantahan kepada siapa? Bantahan kepada siapa? Orang-orang yang mencari keberkahan dari siapa? Para wali-wali soleh untuk menyampaikan keinginan mereka, hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hak memberikan keselamatan, memberikan rezeki adalah Allah semata yang memberikannya. Juga bantahan orang yang katanya mencari berkah kepada Rasulullah SAW. Sampai di kuburannya, kalau ada yang sampai misalnya di Masjid Nabawi saja, itu masih ada saja orang-orang yang kemudian mencari berkah, mencari berkah dari kuburan Rasulullah SAW. Atau nanti seorang yang meminta dengan kedudukan Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW sendiri setelah telah meniadakan bahwasanya aku tidak bisa menolak dan memberikan manfaat sedikit pun kepadamu, tidaklah bisa. Kemudian Sofiyatu ammata Rasulillah. Begitulah wahai Sofiyah ammata Rasulillah. Karena Sofiyatu di sini mabni. Karena munadak mabni kan?
munada mufrad. Ya, ammata Rasulillah. Itu kalau sini ammata Rasulillah ya mudhaf ilaih kan? Ya, wahai bibi Rasulullah SAW, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa ya memberikan sedikit pun, ya memberikan manfaat sedikit pun ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai keluarga paling dekatnya, itu siapa? Fatimah. Ya, wa ya Fatimah binta Muhammad salini min mali. Ya, wahai Fatimah, ya, binta Muhammad salini, yaitu mintalah kepadaku dari hartaku. Itu harta yang dimiliki Rasulullah SAW. Ya, masyiti, itu sesuai yang kau kehendaki, apa yang kau kehendaki, ya, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan ya suatu pun, sedikit pun untuk menolak ya memberikan manfaat ya terhadapmu sedikit pun, ini kepada Fatimah. Bahkan beliau mengatakan ya tidaklah aku bisa memberikan apa sedikit pun kepadamu. Maka di sini ya ini kembali lagi ya adalah merupakan ya hadis ini merupakan hujjah, ya merupakan dalil atas orang yang man ta'allaqa bil anbiya wassalihin, orang-orang yang bergantung kepada para nabi dan orang-orang saleh, wa raghaba ilaihim liyasfa'u lahu, dan mereka berharap ya wa raghiba ilaihim, dan berharap pada mereka supaya memberikan syafaat untuknya, ya wa yanfa'u, ya dan berikan manfaat padanya, au yadfa'u anhu, atau menolak darinya mara bahaya. Ya, fa inna dzalika huwa syirku, maka yang demikian itu adalah kesyirikan ya alladzi haramahullah, yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, wa aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil indar anhu, dan Nabi SAW telah apa? Memperingatkan ya darinya. Yaitu bahasanya apa? Ya, pada hal yang itu, pada perkara yang itu adalah merupakan haknya Allah, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan dalam Fathul Majid. Ya, Fathul Majid ini syarah kitab Tauhid, yaitu dari cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, di kalimat tadi ya hujjah wa fihi, dalam hadis ini hujjah ala man ta'allaqa bil anbiya wassalihin, dan setelahnya itu disebutkan dalam kitab Fathul Majid, yaitu ya syarah kitab Tauhid ini Syekh ya Abdurrahman, salah seorang dari cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ya, maka ini kandungan dari apa? Hadis. Ya, kandungan dari hadis yang kita baca. Ya, kandungan dari hadis yang kita baca. Kemudian kita baca ya dari apa yang belum kita baca, yaitu Abu Hurairah dari Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ya, dalam syarahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kila as-sahih ana ismahu Abdurrahman bin Sakhr. Ya, dikatakan ini berarti di sini ada isyarat apa? Adanya khilaf ya tentang namanya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu adalah kunyah. Ya, jadi Abu Hurairah itu ya kunyah. Abu Hurairah itu apa? Ya, Abu itu bapak, Hurairah apa? Ya, apa? Kucing kecil. Karena ketika itu beliau ya mengembalakan kambing dari keluarganya, ya, kemudian ada kucing liar kemudian dibawa di sakunya. Ya, sehingga dia disebut dengan Abu Hurairah. Tapi Rasulullah SAW memanggilnya dengan Abu Hir. Ya, Abu Hir. Apa Hir? Hirun juga kucing. Ya, cuma Abu Hurairah itu kan ada muannasnya di situ kan. Rasulullah SAW ya memanggilnya dengan Abu Hir. Itu sama, Hirun juga kucing juga. Iya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini namanya yang rajih, yaitu Abdurrahman bin Sakhr Dausi. Ya, ini dari kabilah Daus. Dan suku Daus ini ya dari Azd, dan Azd ini dari ya Qahtan, dan Qahtan ini ya adalah usul dari apa atau asalnya orang-orang Yaman. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala ini adalah aslinya apa? Yamani. Ini sahabat yang berasal dari negeri Yaman, ya. Sahabat yang ya berasal dari negeri Yaman, dan beliau radhiyallahu taala anhu beliau masuk Islam
pada tahun 7 Hijriah. Beliau masuk Islam pada tahun berapa? 7 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun berapa? Tahun 11. Ya, pada bulan Rabiul Awal. Ya, tahun 11. Abu Hurairah masuknya tahun 7. Ya, berarti berapa menemani Rasulullah SAW? Ya, 4 tahun. 4 tahun. Padahal di sana ada sahabat-sahabat kibar yang lainnya seperti Abu Bakar, Umar, ya, Utsman dan Ali. Ya, tapi Abu Hurairah ini memiliki apa? Kelebihan. Ya, beliau adalah orang yang paling banyak hafal hadisnya Rasulullah SAW. Ya, min fudola'is sahabah, dari sahabat yang mulia, dan juga wa hufadzihim wa ulamaihim, yaitu apa? Ya, hufatnya itu orang yang hafal, ya, dari kalangan sahabat banyak hafal, dan ulamanya. Jadi tidak sekadar hafal tetapi juga alim, ya, seorang ulama. Ya, dikatakan di sini rawa aktsar min khamsati alafi hadis. Beliau meriwayatkan berapa? Lebih dari 5.000 hadis. Dan beliau adalah sahabat yang paling banyak. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW itu adalah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dikatakan di sini tufiya sana, ya, sab' au thaman au tis'a wa khamsin lil hijrah. Ya, diperselisihkan wafatnya beliau apakah tahun 57, 58 atau tahun 59. Ya, ini ya tentang wafatnya beliau radhiyallahu taala anhu. Ini sebelum tahun 60. Ya, sebelum tahun 60. Ya, jadi beliau kalau enggak 57, 58 atau 59. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu adalah ya sahabat yang paling banyak menghafal hadisnya Rasulullah SAW. Dan cukup kita beri faedah satu, ya, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya qala qila ya Rasulullah SAW. Yani Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, man as'adan nas bisafa'atik yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Kemudian apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Abu Hurairah. Ya, laqad dhanantu, ya, wahai Abu Hurairah, ya, aku duga bahwa engkau yang akan menanyakan hal ini. Ya, wahai Abu Hurairah. Kenapa ini? Pujiannya bagaimana? Ya, itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Abu Hurairah Allah yas'aluni an hadzal hadis ahadun awwalu mink. Itu yang lebih dulu darimu. Lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Ya, itu karena apa? Rasulullah SAW itu sendiri yang memberikan rekomendasi. Ya, bahasanya apa? Terhadap apa yang aku melihat darimu, itu apa? Yaitu semangatmu dalam apa? Dalam hadis. Ya, yaitu belajarnya Abu Hurairah ini, ya, adalah sangat semangat, ya, sehingga beliau adalah sahabat yang masuk Islam tahun 7, tapi apa? Ya, hadis yang beliau hafal itu paling banyaknya dari sahabat Rasulullah SAW. Ya, yaitu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, as'adun nasi bisafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, yaitu apa? Siapa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Ya, kemudian apa? Nanti adalah orang yang dia akan masuk ke dalam surga, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia ikhlas. Ya, ikhlas tentunya apa? Lawan dari syirik. Ya, lawan dari kesyirikan. Ya, di sini hadis ini menunjukkan apa? Semangatnya Abu Hurairah. Ya, semangatnya Abu Hurairah dalam mencari ilmu, bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, bahkan disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau berumur hingga 78 tahun. Ya, maka jarak wafatnya beliau, ya, dengan Rasulullah SAW itu adalah 47 tahun. Ya, ini kalau kita katakan beliau wafatnya tahun 58. Karena Rasulullah SAW wafat tahun 11, ya, ditambah dengan 40 berapa?
47 ya, maka itu tahun 58. Kemudian di antara pengakuan ya sahabat yang lainnya terhadap Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya diriwayatkan oleh Nafi'. Jadi Imam Nafi' ini adalah imam yang banyak meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ya radhiyallahu taala anhuma saat Abu Hurairah wafat. Jadi Nafi' bersama dengan Ibnu Umar ikut mengiringi jenazah. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu tidak lepas mendoakan Abu Hurairah. Ya, lalu beliau berkata, yaitu apa? Orang ini adalah orang yang paling hafal hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang ini siapa? Abu Hurairah. Itu adalah orang yang paling hafal hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian ya Abdullah bin Umar. Padahal Abdullah bin Umar juga termasuk ya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apa? Ya, memuji Abu Hurairah karena Abu Hurairah ini apa? Ya, lebih banyak hafalnya dibandingkan Abdullah bin Umar. Ya, radhiyallahu taala anhum. Ya, ini sedikit ya tambahan faedah tentang ya Abu Hurairah. Dan kalau ya kita sebutkan atau kita membaca ini ya banyak sekali di sana hadis yang menunjukkan ya keutamaan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa fihi ay fi sahihil Bukhari. Tetapi di sini sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tidak hanya dalam Sahih Bukhari, tapi apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian au kalimatan sudah istaru anfusakum ay khalisu ya minal adab bi tauhidillah wa taatihi. Ya, istaru anfusakum yakni selamatkanlah diri kalian ya dari adab. Dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'tamidu ala syarafin nasab. Ya, dan jangan apa? Berpegang dengan keutamaan nasab. Sebagian orang apa? Merasa darah Rasulullah SAW ada di dagingnya. Ya, kemudian apa? Ya, mengatakan bahasanya apa? Dia boleh bermaksiat, dia boleh ya melakukan dosa-dosa, minum khamar dan yang semisalnya. Ya, kemudian berdalih bahwasanya darah Rasulullah SAW ya mengalir pada diri saya. Ya, kemudian membanggakan dirinya ya padahal ya syaraf nasab itu apa? Ya, tidaklah menunjukkan kecuali apabila seorang itu juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan orang yang lambat ya dalam beramal ya nasabnya tidak bisa apa mempercepatkannya. Ya, kalau apa seorang itu apa lambat dalam beramal ya tidak beramal soleh yang banyak, bahkan nasabnya tidak kemudian apa menjadikan apa dia utama. Jadi yang menjadikan utama seorang itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ugni ankum minallahi ya la ugni ankum minallah ay la adfa'akum la adfa'ankum. Ini aku tidak bisa menolak dari kalian azab Allah. Aku tidak bisa menolak dari kalian azabnya Allah Subhanahu wa taala. Raf'un lima qad yatawaham annau yughni anhum minallahi syai'an bi syafaati. Sebagaimana kita telah sebutkan tadi, ya, ini supaya untuk apa? Mengangkat ya adanya sangkaan bahwasanya apa? Rasulullah SAW bisa membela mereka ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan apa? La ughni ankum minallah. Aku tidak bisa ya menolak memberikan manfaat sedikit pun karena ini hanya Allah Subhanahu wa taala ya terhadap perkara yang itu merupakan ya haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan apa? Syahidnya. Ya, merupakan syahidnya bahasanya Rasulullah SAW la adfa aw la anfa. Tidaklah aku bisa menolak madarat dan tidaklah aku bisa memberikan manfaat. Ya, la anfa'ukum bidafi syai'in ankum dunallah. Ya, untuk memberikan manfaat pada kalian ya dengan menolak suatu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menolak
ya dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perkara itu adalah biyadillah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya qul inni la amliku lakum darra wala ya rasyada. Ya, sebagaimana juga ayat yang sudah lewat sebelumnya. Ya, bahwasanya Allah lah yang memiliki kuasa dalam hal ini, sehingga Rasulullah SAW diperintah ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan ya kepada keluarga dekatnya. Kemudian Abbas wa Sofiyah wa Fatimah itu birrafa alal bina. Ya, karena mabni wa yajuzu nasbu binida, dan boleh dibaca nasab itu dikarenakan apa? Ya nida. Ya dikarenakan nida. Kemudian wa ibna wa ammah wa binta itu binasab la ghair, tidak ada yang lain. Kenapa? Karena merupakan badal dari munada ya, atau disebut dengan atop ya bayan, ya disebut dengan ya atop bayan. Kemudian salini min mali ya li anna hadha huwa alladhi yaqdiru alaih, mintalah kepadaku ya wahai Fatimah, mintalah kepadaku dari harta, karena ini yang beliau alaihi salatu wasallam mampu. Wa makana min amrillah fala qudrata lahu alaih. Adapun dari perkara Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah ada kemampuan padanya, itu kepada ya pada Rasulullah SAW. Ya, maka di sini apa? Sekali lagi ya merupakan bantahan bagi orang-orang yang ya meminta keberkahan dari kuburan orang-orang saleh ya atau kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahkan yaitu apa? Ya meminta dengan ya kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil hadis yuhbiru Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah mengabarkan amma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinama tatkala amarahullahu fi kitabil karim. Allah Subhanahu wa taala merintahkannya dalam Alkitab Al-Karim yaitu Al-Qur'an, ay yandara qarabatahu, untuk memperingatkan kerabat dekatnya. Annahu qama mumtathilan amra rabbih. Beliau berdiri ya mumtathilan, melaksanakan perintah Rabbnya. Fanada Quraisyan. Kemudian Rasulullah SAW menyeru kepada Quraisy wa butuniha. Ya, dan juga apa? Ya, orang-orang Quraisy itu yang di bawah ya, di bawahnya. Yaitu dari apa? Dari orang-orang Quraisy. Ya, di sana ada memang istilah apa? Nanti dalam kabilah itu ada istilah butun, ada istilah fakhat. Ya, butun itu mana? Perut kan? Fakhat kan ke bawah lagi. Ya, itu ada ya pembahasan dalam ya nasab. Wa nada ammahu, dan beliau memanggil pamannya. Wa ammatahu, ya memanggil bibinya. Wa bintahu, dan ya anak perempuannya yaitu Fatimah. Fa angdarahum nidaratan khasatan, ya memperingatkan mereka dengan peringatan yang khusus. Wa amarahum, dan merintahkan pada mereka ayukhallisu anfusahum min adabillah, supaya mereka itu apa? Menyelamatkan diri-diri mereka dari azabnya Allah Subhanahu wa taala bi tauhidihi wa taatihi. Yaitu supaya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, supaya menaati Allah Subhanahu wa taala. Wa ballaghahum, dan Rasulullah SAW memberikan kabar pada mereka annahu la yadfa'anhum min adzabillahi syai'a. Bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah bisa menolak dari mereka dari azabnya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, jadi Rasulullah SAW tidaklah bisa menolak. Ya, sehingga ya ini merupakan bantahan bagi siapa saja yang minta kepada selain Allah. Lebih-lebih apa? Ya, minta kepada ya nabi, orang-orang saleh atau malaikat. Ya. Ini merupakan bantahan untuk mereka. Idlam yu'minu. Ya, dikarenakan tidaklah mereka apa? Bisa memberikan keamanan. Ya, idla yu'minu, atau tidak bisa memberikan keamanan. Wa balaghahum ya annahu la yadfa'anhum ya min adzabillah. Idlam
Bahwasanya apa? Kekerabatan itu apa? Ya, kekerabatan dekat kepada Rasulullah SAW itu tidaklah bisa menyelamatkan. Famujador kurbihim minhu, maka sekadar kedekatan mereka dari Rasulullah SAW ghairu nafi, itu adalah mendatangkan manfaat untuk mereka dengan tanpa ya idalam yu'minu. Ini tadi saya enggak baca ya, idalam yu'minu, apabila mereka itu tidak beriman. Ya, jadi mengatakan saya kerabat Rasulullah SAW, tetapi ternyata apa? Tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka ya tidaklah bisa ya menyelamatkan mereka. Maka sekadar kedekatan mereka dari Rasulullah SAW itu tidaklah bermanfaat untuk mereka dengan tanpa adanya keimanan. Dengan tanpa adanya keimanan tidaklah mendatangkan manfaat pada mereka. Maka munasabatul hadis lil bab anna fihi annahu la yajuz, bahwasanya tidaklah boleh ya untuk meminta dari Rasul wala min ghairihi min babil aula. Ya, dari Rasul lebih-lebih, selainnya itu lebih layak lagi. Illa man yaqdir alaihi min umurid dunya, melainkan apa yang dimampui dari perkara-perkara dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, wahai Fatimah, ya salini min mali. Ya, wahai Fatimah, apa mintalah kepadaku apa? Hartaku. Ya. Maka di sini apa? Fa fihi raddu ala ubadil kubur. Maka di sini adalah ya terdapat bantahan bagi para penyembah kubur, alladzina yastaghitsuna bil amwat, ya yang mereka beristighosah meminta kepada orang-orang yang telah mati, litafrijil kurubat wa qada'il hajat, ya, dan menunaikan kebutuhan-kebutuhan. Insyaallah bisa dipahami kan? Kemudian ma yustafadu minal hadis, ya, apa yang bisa diambil faedah dari hadis, silahkan. Siapa yang baca? ثم قال شارح حفظه الله تعالى ما يستفاد من الحديث الأول الرد على عباد الأنبياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين في قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله. Iya. Ini ada bantahan pada para penyembah Nabi. Kok bisa para penyembah Nabi? Ya, ini prakteknya yaitu ya prakteknya ada. Itu para penyembah Nabi wassalihin, dan penyembah orang-orang yang saleh. Ya, karena prakteknya ada. Ya, dan ini banyak terjadi yang mereka bergantung pada makhluk ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, yang tidak mampu atas perkara itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini prakteknya banyak. Ya, ini prakteknya banyak sekali. Ya, makanya dikhawatirkan ya seorang yang masih berada di atas kesyirikan, ya nanti di akhir hayatnya kemudian dia dikejutkan. Ya, kenapa? Ya karena dia menyangka dalam ketaatan, ternyata apa? Ya, ternyata adalah kebalikannya. Ya, itu ternyata dia dalam kebalikannya, sehingga dia dimatikan dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Ya, karena ya keburukan ya dari apa yang mereka lakukan dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, ثانيا أنه لا يجوز أن يطلب من العبد إلا ما يقدر عليه. Kemudian yang kedua, bahwasanya tidak boleh ya meminta kepada hamba ya melainkan pada apa yang dia mampu. Terus ثالثا مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم مسارعة ya mufa'alah, ini masdar. مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الامتثال أمر ربه وتبليغ رسالته. Iya, itu ya musara'atun Nabi, itu apa? Bersegeranya Nabi sallam ya melaksanakan perintah Rabbnya dan menyampaikan risalah dari Rabbnya. Ya, langsung disampaikan. Ketika turun ayat langsung disampaikan pada keluarga dekatnya. Kemudian الرابعة أنه لا يناجي من عذاب الله من عذاب الله
إلا الإيمان والعمل الصالح لا lal i'timadu الاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص. ya. Kemudian yang keempat, ya, bisa nggak haus kan? Ya, annahu la yunajji min adzabillah. Ya, bahwasanya apa, tidaklah bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala illal iman wal amal shalih. Melainkan apa? Keimanan dan amal soleh. Ya, lal i'timad bukan bersandar. Ya, sekadar dengan intisab lil ashkhas, yaitu saya, darah Nabi ada pada diri saya, tapi apa, jauh dari petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak menjamin, ya bukan merupakan jaminan, ya bukan merupakan jaminan. Terus Al-khamis, innal awla linnasi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahlu ta'atihi wa mutabi'tihi wa mutaba'atihi min qarabatihi wa ghairihim. Ya, bahwasanya apa, anna aulan nasi bi Rasulillah, ya, jadi yang lebih berhak, ya, manusia yang lebih berhak terhadap Rasulullah SAW adalah ahlu ta'atihi. Ini adalah orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, adalah orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala dan mutabaahnya dan mengikutinya, baik itu dari kerabatnya ataupun dari selain mereka. Ya, baik dari keluarga dekat, ya, atau selain mereka. Terus Sadisan, anna mujarrad al-qarabati min Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u biduni imanin wa amalin salihin wa aqidatin sahihatin. iya. Kemudian yang keenam, bahwasanya sekadar kerabat, ya, sekadar kerabat dari Rasulullah SAW tidaklah apa, memberikan manfaat, ya, dengan tanpa adanya keimanan, dan juga dengan tanpa adanya amal soleh, dan juga dengan tanpa akidah yang sahihah. Ya, maka celaka nanti orang-orang yang apa, ya, mengaku, ya, lebih-lebih apa, bukan termasuk keturunan, kemudian apa, mengaku merupakan keturunan. Ini lebih parah, ya, yang keturunannya saja apabila dia tidak beriman, bisa tidak keturunannya Nabi kok tidak beriman? Bisa jadi seorang itu apa, ada ilhad. Ya, sekarang banyak, bahkan di negeri Arab itu, ya, banyak juga sekarang itu apa, ilhad. Antum tahu ilhad? Ya, misalnya menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Ya, pemikiran-pemikiran sesat itu bahkan di negeri Arab itu banyak. Yang disangka, ya, dari sana kemudian tidak ada, ya, pemikiran-pemikiran sesat dari syak, itu keraguan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyimpangan dalam keyakinan itu, ya, dengan adanya medsos, ya, seperti ini, itu ternyata apa, ya, banyak orang yang berkomentar dan tampak bahkan, ya, menyusupkan subuhat-subuhat, ya, menyusupkan subuhat dan kerancuan, ya, di dalam, ya, dalam barisan kaum muslimin. Dan nanti kita takutkan mereka termasuk orang-orang yang apa, alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, jadi orang-orang yang seperti ini kadang apa, ya, kadang apa, nanti akan tampak ketika dia apa, menghadapi sakaratul maut. Ya, ternyata, ya, bahwasanya apa yang dia lakukan apa, salah kaprah atau salah, ya, ini, maka itu yang diwaspadai seorang, ya, misalnya pelaku bid'ah. Ya, pelaku bid'ah itu apa? Ya, hajaballah, ya, an sahibi bid'atin, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa, menghalangi dari taubatnya orang yang apa, dan melakukan kebid'ahan hatta yada'a bid'atahu, ya, hingga dia itu apa, meninggalkan kebid'ahannya.
Ya, maka kalau antum perhatikan orang yang berbuat kebid'ahan itu meyakini itu yang dia lakukan kebenaran tidak? Meyakini, bahkan meyakini. Tapi nanti ditakutkan di akhir hayatnya ya akan tampak ya baginya apa? Ya dari apa yang mereka tidak sangka. Karena apa? Ya wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Ya, Allah tunjukkan pada mereka apa yang tadinya mereka sangka benar ternyata apa? Salah. Ya, ternyata sudah apa? Bercapek-capek, berletih-letih, ternyata apa? Ya, amalannya itu apa? Batal. Amalannya itu apa? Ya, sirna. Ya, amalannya itu rusak dan yang semisalnya. Ya, itu apa? Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Tidak mereka ya sangka. Allah tunjukkan pada mereka apa yang tadinya mereka sangka benar, kemudian ternyata salah. Ya, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Ya, maukah ya wahai Muhammad, ya, aku beritahukan ya dengan amalan orang yang paling merugi. Ya, orang yang paling merugi itu apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu adalah orang-orang yang apa? Ya, semasa dunia yang melakukan amalan yang sesat, tapi sayangnya mereka apa? Ya, menyangka wahum yastabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwasanya mereka ya melakukan perbuatan yang baik. Ya, maka ya seperti ini ya ini yang ditakutkan. Ya, apalagi kalau memang orang itu memang sudah menyembunyikan apa? Kekufuran. Ya, dari apa? Orang-orang munafik, yaitu zindik, yaitu orang yang menampakkan keislaman tapi dia pada hakikatnya adalah menyembunyikan kekufuran. Dan ini ya sebagaimana disampaikan dalam ya khutbah Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah taala kemarin ya, itu di hari Jumat di Ma'bar itu seperti itu. Ya, banyak di Arab itu bahkan orang-orang yang apa? Ya, memiliki pemikiran ilhad. Ilhad itu apa? Menyimpang, nyeleneh. Ya, itu tidak di atas petunjuk, padahal orang Arab ya syak ya dalam keraguan dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ciptanya Allah, merasa bahwasanya dirinya apa yang dia lakukan dan dia perbuat itu adalah dari hasil upaya diri sendiri. Nah, ini pemikiran yang apa? Yang rusak, yang bisa apa? Membatalkan ya akidah atau membatalkan keislaman seorang hamba apabila dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ini yang apa selayaknya diketahui bagi kita sekalian ya, supaya seorang hamba itu ya berusaha ya bahwasanya dia meminta dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam perkara yang itu adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, yang merupakan ya kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Kira-kira ini ya, kayaknya kalau kita tambah nanti molornya banyak. Mungkin saya tambah faedah di sini tentang wafil hadis bayanul qaidah al-kulliyah fi tauhid. Ya, di dalam hadis ini terdapat penjelasan ya bayanul qaidah al-kulliyah, yaitu kaidah yang menyeluruh dalam tauhid. Apa itu kaidah yang menyeluruh dalam tauhid? Wa hiya anna ma kana lillah la yutlabu min ghairillah. Ini kaidahnya apa? Maka nalillah, apa itu yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, la yutlabu min ghairillah. Tidaklah diminta kepada selain Allah. Miliknya Allah kok diminta kepada batu. Miliknya Allah kok diminta pada pohon. Miliknya Allah kok minta kepada patung. Miliknya Allah kok minta pada siapa? Wali. Miliknya Allah kok minta kepada nabi. Miliknya Allah itu mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, itu kaidah. Ya, fala yahfa al-farqu insyaallah baina qaulihi, ya, di antara sabdanya Nabi alaihi wasallam min mali. Itu dari hartaku. Itu yang dimiliki Nabi. Itu dikatakan kepada Fatimah. Ya, tapi apa? Menolak adab, mendatangkan manfaat itu haknya Allah, maka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa baina minallahi syai'a. Ya, dari apa yang dimiliki Allah. Ya.
yang dimiliki Allah ya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ini. Kemudian tadi yang hujjah sudah saya sampaikan tadi, ini kaidah. Ya, ini merupakan ya kaidah yang selayaknya ya seorang itu mengetahuinya sehingga dia tidak terjatuh kepada kesyirikan. Ya, bahwasanya hadis ini tadi hadis apa? Muttafaqun alaih ya. Ya, hadis ini adalah bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi juga diriwayatkan oleh ya Imam Muslim rahimahullah taala. Insyaallah bisa dipahami dari apa yang kita ya baca pada kesempatan ya sore hari ini. Kita cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.